sujud menyembah ke arah paitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita akan mengangkat satu pujian. Saat indah ku berhadapan dunia.
dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam pertolongan kuat kuasa kasih Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus-Nya dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, umat-Nya. Amin. Saya bersama kembali. Kita akan membaca doa syukur kita. Lalu sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian. Ku bawa kau maju. tiap-tiap hari kami mengalami kesulitan, serta kasih setiamu yang tak berkesudahan, kasih setiamu yang tak berkurang. Sungguh Tuhan yang kami tadi waktu itu hanya berkat-berkat Allah yang dicurahkan kepada kami, sebab hidup kami sendiri adalah saksi dari kemurahan Allah yang bekerja, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup ini. Sebab siapakah kami yang berpikir bahwa satu hembusan nafas dan demikian juga satu desakan jantung kami berada dalam kuasa kami yang benar. Jika bukan bahwa Allah dan penguasa kehidupan anugerah banyak kepada kami, terlebih lagi bahwa Kau adalah Tuhan yang bukan saja memiliki hidup kami dalam arti
kesaksian kehadiran kami secara fisik, namun bahwa kami yang adalah anak-anak Tuhan yang Terima kasih Tuhan. sekalipun kami Berlimpahan ada dan kesulitan kamu dalam dalam waktu hidup keluarga kami, tak pernah malu di dan dalam kasih orang-orang sekitar kami. lebih dikasih Saat ini kami ucap syukur kepadamu Tuhan, anugerah keselamatan tapi kami sendiri berusaha kepada sampai lidah dan pikiran kami. Tapi Tuhan, sekali lagi Engkau mengetahui hati kami yang selalu mengucap syukur atas kesetiaan-Mu. Inilah doa syukur kami adalah senang dan dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus selalu berdoa. Haleluya. Kita akan membuka mazmur kita yang terambil dalam Mazmur 98 ayat 4 sampai 6. Mazmur 98 ayat 4 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Mazmur 98 ayat 4 sampai 6. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan bersorak-sorai di nama Tuhan. Kita akan menangkan satu pujian, segala puji syukur. percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan dosa kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk masyarakat kita, untuk segala program, untuk segala upaya pemerintah ini untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kita terus dukung dengan doa. Yang kedua kita akan berdoa untuk program gereja kita, untuk media yang tersedia, biarlah itu bisa menjadi alat untuk membuat kita semakin bertemu dengan Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang terkena dampak pandemi ini, mungkin yang kehilangan pekerjaan atau mungkin ada pengurangan gaji atau dan sebagainya, atau usaha mungkin tidak seramai biasanya. Kita berdoa terus dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa merancangkan kebaikan untuk kita. Mari kita melakukan doa kita bersama-sama. Nanti akan ditutup oleh Ibu Lili. Mari kita berdoa. Di dalam kemurahan Allah, demikian kami datang kepada Tuhan untuk membawakan doa saat ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengizinkan dunia dan seruan dalam tiap-tiap orang yang berseru kepadamu dengan segenap hati. Terima kasih menjaga dan junjungan Tuhan pada bangsa ini yang dalam waktu beberapa lama ini yang berkumul di perubahan berjuang mengatasi situasi pandemi dengan semua dampaknya. Kami bersyukur sekalipun kami mendengar bahwa tiap-tiap hari jumlah orang-orang yang terpapar virus terus bertambah. Namun demikian kami melihat tangan kasih Tuhan tidak meninggalkan bangsa ini. Upaya-upaya terbaik yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami beserta seluruh jajarannya bagi datang Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit. Tuhan kami berdoa kiranya Kau bekerja dalam upaya yang dikerjakan pemimpin bangsa ini, sebab kami menyadari bahwa tidak satupun kuasa di bumi yang sanggup mengatasi masalah situasi yang tidak pandemi dengan mudahnya. Perkenanan, pertolongan, anugerah itu bekerja di dalamnya. Lalu berkatilah Tuhan, jagai demikian juga ya, tenaga kesehatan, dokter, perawat, mereka yang bekerja di sektor-sektor kesehatan, mereka yang berada dalam jajaran terdepan setiap hari harus bergumul menangani mereka yang sakit dengan membiarkan diri mereka menjadi orang yang sangat berisiko lalu terpapar dari virus. Tunggu dengan kuasa darah, teguhkan dan jaga mereka dengan doa seruan dari keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, dari para tenaga kesehatan ini tiap-tiap waktu berharap bahwa keluarga saudara mereka menunaikan tugas dan akan pulang dengan selamat. Mungkin kiranya Tuhan menjaga dan menyatakan demikian juga upaya dari pemimpin kita ini untuk mengatasi pandemi dengan segala dampak yang lain seperti ekonomi yang berpengaruh dengan situasi ini. Berarti banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena sektor usaha yang melemah, bahkan ada sedikit yang harus menutup usahanya. Ya Tuhan, berdoa kiranya Engkau memperhatikan tangisan dari mereka yang membutuhkan
dapat kembali bekerja ke dalam pekerjaan kasih karunia Tuhan yang akan menunjukkan pertolongan dia dapat bertahan di dalam situasi kemarin untuk Bapak pimpinan kami dalam kasih media umatmu lawat serta juga dalam orang-orang ini aku dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini dengan pertolongan Allah kami akan dapat bertahan di dalam situasi ini menolong kami menggunakan segala daya saling memperhatikan kesulitan yang masih bekerja Tuhan menyatakan kasih sekian terima kasih memberikan siapa yang segala kehidupan lindungi dan menyerahkan doa kami bagi risiko keadaan satu batas kami terima kasih Bapak tangan Saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Ena Moyanti. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga merenungkan dan melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Dan itulah tujuan hidup kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku
seperti tanah yang siap dibajak. Mungkin hati kami ini penuh dengan iri dan begitu keras, sehingga seringkali firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hidup kami. Tidak ada tanda-tanda untuk kami dapat memiliki perubahan dan perilaku. Namun saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sebagai perwujudan bahwa kami ingin mengasihi Engkau. Maka kami mau menyediakan hidup kami hanya firman Tuhan yang menguasainya, firman Tuhan yang akan membaca dan akan membentuk kehidupan kami dan akan membawa hidup kami makin benar. Karena itu Tuhan, tolong kuasai kami Bapa. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan kehendak. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Bagi yang dikasih puji nama Tuhan, kita sudah masuk ke bulan berapa ini ya, masa pandemi, dan akhirnya ya kita tidak bisa menahan diri untuk tidak beribadah bersama-sama. Yang mungkin masih ada beberapa yang harus menjaga diri, itu sudah sangat bagus ya. Kalau sudah merasa tidak enak badan, agak sakit, boleh gitu ya, beribadah di rumah. Namun juga dengan catatan benar-benar beribadah ya. Kadang kan kita tidak menggunakan waktu sebagai nonton film, sebagai jalan-jalan yang percuma. Ya daripada jalan-jalan, lebih baik adalah duduk diam di kaki Tuhan untuk berapa lama ya. Bapak Ibu dan Saudara, tema dari gereja adalah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Demikian ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang terkasih, ini namanya Shema. Orang Israel menamakan ini Shema dan wajib diucapkan pagi dan malam. Nah kemudian kalau jam-jam ibadah gitu ya, seperti saudara kita sebetulnya ya ini ada dulu gitu ya. Saudara kita ini membuat aturan seperti ini, dari mana ya kita tidak perlu mendebatkan ya. Yang lebih dahulu ada ya ini gitu ya, orang ini yang awal-awal sebelum diuraikan, bangsa Israel wajib untuk mengucapkan ini sebagai doa ya, sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Itu namanya Shema, dan itu dilakukan sampai hari ini Bapak Ibu ya. Jadi orang Yahudi yang beragama Yahudi, orang Israel yang beragama Yahudi melakukan ini. Silakan ya sih, kita sedikit ini ada di YouTube, Bapak Ibu boleh lihat macam-macam panggilan beribadah yang namanya Shema. Ya, saudara kita kalau menamakan itu adzan gitu ya. Jadi mereka mengucapkan ini terus tiap-tiap kali mereka harus melakukan ibadahnya. Jadi orang Yahudi ini beribadah juga beberapa kali gitu ya dalam sehari, dan mesti ada panggilan beribadah yang akan kita dengar. Ya, sambil menunggu kita juga akan membuka kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ya, kita siapkan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23. 1
sini ya. Silakan Kanjeng Sejati. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, apa artinya mengasihi Tuhan? Itu ya. Sama tidak mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi pacar atau pasangan, gitu ya. Nah, ini skema ya. Ya, suara. Jadi mereka betul-betul meratap Bapak Ibu ya dengan menangis. Nah, kalau orang Islam bagaimana? Mereka juga mengucapkan doa mereka ya, seperti apa namanya? Saya lupa sahadatnya apa ya? Mengaji gitu ya. Nah, sejak anak-anak mereka juga sudah dilatih untuk menghafal Shema, dan mereka memiliki ciri khas kalau anak-anak itu apa namanya, dengan pakaian-pakaian yang seperti pernah saya tayangkan. Ya, Bapak Ibu, Shema ini wajib gitu ya. Hukumnya itu wajib, tidak boleh tidak dilakukan. Itu tadi isinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu ya. Jadi ayat 4 sampai ayat 5 tadi, dengarlah. Jadi Shema itu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allah yang esa. Itu ya. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi Bapak Ibu, mulai kecil itu terus seperti apa ya? Anak-anak sampai dewasa itu sudah seperti dicuci otak supaya terus mengucapkannya. Nah, Bapak Ibu, mereka menganggap bahwa itu sebuah kewajiban yang sebagai orang Yahudi, sebagai kewajiban. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka dikatakan sudah murtad, ya, sudah dikeluarkan dari keluarga karena sudah dianggap bukan bagian dari hidup mereka. Mengasihi Tuhan, apakah seperti mengasihi pacar? Apakah seperti mengasihi calon istri atau suami? Atau seperti mengasihi suami atau istri? Atau seperti mengasihi anak? Atau seperti apa? Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan hatinya sendiri ya. Karena ini bersifat perasaan jiwa Anda. Jadi ini berbicara tentang jiwa Anda dengan Tuhan.
gitu ya, tentang hal pribadi dengan Tuhan. Masing-masing orang mungkin bisa berdebat bagaimana mengasihi Allah, tapi yang terlebih penting itu adalah hati Anda dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan itu yang seperti apa? Kemarin itu saya mencari-cari YouTube ya, cari gambar-gambar gitu ya. Slide gitu ya. Saya tuh menemukan ada quote begini. Dia menyampaikan itu kepada calon-calonnya gitu ya, calon pacar atau calon pasangan itu. Dia bilang begini, kalau dulu engkau mengatakan bahwa aku adalah masa depan, tetapi kenyataannya sekarang aku harus sendiri dan engkau sendiri. Nah, ini kan artinya cinta tidak apa namanya? Cinta tak sampai kan begitu ya. Dia mengatakan engkau adalah masa depanku. Jadi orang yang dipilih itu adalah masa depannya kan begitu ya, menentukan masa depan. Setuju atau setuju Bapak Ibu? Ayo calon manten ini bagaimana? Terus yang baru menikah bagaimana? Engkau adalah masa depanku, gitu ya? Ya, yes, gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, ya Tuhan itu masa depan kita. Ya Pak ya Bapak Ibu. Ketika kita memilih aku mengasihi engkau itu masa depanku. Nah, persoalannya kalau sekarang kita memilih beda, ya, kita ternyata tidak milih Tuhan, milih yang lain, ya masa depan kita dengan yang lain itu, gitu loh ya. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah sebuah pilihan hidup, dan itu serius Bapak Ibu, tidak bisa main-main. Karena manusia hidup ya setelah lahir, lalu hidup, lalu kemudian kan mati, gitu ya. Nah, dalam perjalanan inilah kita dapat menentukan setelah kita nanti meninggalkan dunia ini kita kemana, dengan siapa kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan karena engkau adalah masa depanku, itu adalah sebuah keyakinan bahwa kalau aku nanti mati meninggalkan dunia ini, aku bersama-sama dengan Tuhan. Begitu tidak logikanya Bapak Ibu? Logika ya? Iya. Tetapi kalau ternyata dalam perjalanan ini kita milih yang lain, ya setelah mati nanti Anda ya dengan yang lain itu, gitu ya. Oleh karena itu, agama monoteistik ya, agama yang percaya bahwa Tuhan itu satu, itu lahir dari bangsa Yahudi. Ya, dari segala zaman tidak ada yang mencatat dan tidak ada bukti bahwa percaya bahwa Tuhan itu esa dan Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, itu lahir dari agama Yahudi. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Ketika Kristus datang, dia bukan merombak, bukan mengubah, bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi dia datang sebagai apa? Yang menyempurnakan untuk manusia mengenal siapa yang ia sembah, untuk manusia tahu masa depannya itu dengan siapa. Jadi bukan hanya sekedar dilafalkan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, tetapi dalam perjalanan hidup ternyata kita banyak milih-milih yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu dikatakan bahwa manusia ini mengasihi dengan apa? Dengan segala. Di situ ditulis ada apa? Ya, ada jiwa, ada roh, kan begitu ya. Memang di dalam kekristenan itu ada dua pemahaman. Manusia itu terdiri dari trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, gitu ya. Tapi ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu hanya dwikotomi, hanya tubuh dan roh. Sebenarnya semuanya benar ya, karena di dalam tubuh jasmani ini yang ada dalam ini yang ada ini burgernya kita ini tubuh jasmani, ada roh. Dwikotomi mengatakan bahwa dalam roh itu ada jiwa, ada perasaan ya, hati ada di dalamnya gitu. Tetapi dalam pemahaman trikotomi beda, roh sendiri gitu ya, jiwa, perasaan ya sendiri, hati itu sendiri gitu. Jadi pemahamannya sebenarnya sama, tetapi marilah sekarang kita fokus bahwa marilah kita mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan segenap
jiwa kita, dengan segenap perasaan kita. Itu ya Bapak Ibu ya, nggak usah belajar angel-angel. Yang jelas firman Tuhan menekan, ayo mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap perasaanmu, segala perasaan yang ada. Sebagaimana Anda jatuh cinta yang pertama dengan pasangan, gitu ya. Jadi cinta itu di orang Jawa bilang tuh tumplek. Nah, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Ditumplek, disemuakan, Total. total ya, semua total gitu ya, tidak sebagian. Nah, oleh karena itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, ada bahasa kardia, itu artinya hati atau jiwa. Lalu bahasa Ibrani itu roh ya, roh. Dengan segenap hati bisa juga di sini ada nefes, ya nefes, roh gitu ya. Nah, ini bagian dari manusia yang tidak kelihatan, diri kita yang tidak nampak. Nah, kemudian bisa nampak adalah karena ada tubuh material ini, ada tubuh kita yang kelihatan ini. Masih mengasihi Allah dengan segenap hati, yaitu seperti lagu tadi, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari sekarang kita mengingat ketika pacaran dulu. Kalau kita sudah jatuh cinta, maka permintaan dari orang yang dicintai pasti akan dituruti, pasti ya. Dulu Mbak Kristi dulu kalau rayu-rayuan ya, ayo sayang, kalau engkau minta bulan akan aku ambilkan, gitu ya. Sekalipun aku harus naik Apollo, misalnya begitu ya. Sekalipun sayang aku menyeberang lautan, sekalipun sayang aku mendaki gunung, sekalipun sayang aku harus terbakar api dan seterusnya. Ya itu kan ungkapan perasaan. Ya nggak mungkin lah ya seperti zaman wayang Anoman Obong. Aduh, itu ada dari Sinta itu untuk membuktikan kesuciannya, kemurnian cintanya itu dia rela dibakar, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, orang kalau sudah cinta, maka segala hal yang diminta itu pasti dilakukan, pasti. Nah, setelah menikah ya tidak perlu lagi meminta kan gitu ya. Aku tahu Mas, aku tuh kok ngerujak Mas, aku lulus telat ini. Kan tidak sampai merengek, mungkin ya juga ada yang merengek gitu ya. Biasanya kan pria-pria harus ganti gue TE ngono kan wis nggak diopeni gitu ya. Dalam apa ya? Tanda petik. Wis TE ya wis lah. Luwe ya harus cukup dhewe nyambel dhewe. Gawe itu yo bodoh-bodoh dhewe. Biasanya begitu. Tapi kan pasangan suami istri di sini kan tidak ya. Sisa romantis dulu ketika jatuh cinta gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau jawaban ya berarti enggak boleh seorang. Nah, Bapak Ibu, ini artinya kalau kita mengasihi Allah itu artinya bahwa kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu ya. Berikutnya. Nah, lalu apa hal praktis apakah yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan mengasihi Tuhan? Yohanes 14. Bapak Ibu dan Saudara, hal praktis apa untuk kita dapat mewujudkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan? Yohanes 14 kan beberapa ayat yang mendukung akan menolong kita, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku, itu ya, memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah
lah Bu, menuruti perintahnya, lalu apa namanya melakukan firman-Nya, lalu menghindari apa? Tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kan begitu ya? Ada 3 bagian mengasihi Allah, itu ada 3. Satu adalah hidup di dalam keyakinan iman, hidup dalam iman kepada Allah sebagai Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Artinya adalah kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Orang mengasihi pasti memiliki hubungan pribadi, ya, pasti ada intimasi. Orang yang saling mengasihi pasti ada komunikasi, pasti ada hubungan. Itu ya, jadi logis sekali. Jadi Bapak Ibu, gambarannya adalah bagaimana Anda dengan pasangan atau Anda sendiri dengan Tuhan secara pribadi. Ini adalah bahan mana Anda bisa mengukur sejauh mana sih aku ini mengasihi Tuhan. Kalau aku terus melakukan intimasi dengan Tuhan, kalau aku melakukan firman Tuhan dengan nyata, yaitu apa tadi? Mengadakan komunikasi, melakukan komunikasi, berarti Anda dengan Tuhan itu memiliki komunikasi yang sangat intim, ya, komunikasinya sangat erat. Berikut, yang kedua adalah memiliki pola pikir dan pola hidup Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita ini adalah memiliki hubungan seperti Yesus dengan Bapa. Di dalam Yohanes 14 tadi ya, 21-24. Sebagaimana aku dengan Bapa, gitu ya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau dikasihi oleh Bapakku. Jadi ini sebuah rangkaian atau ikatan yang tidak bisa diputus, diperepel, tidak bisa. Kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu otomatis Anda akan memiliki pola pikir dan pola hidup seperti Yesus. Itu ya. Anda mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Tuhan. Namun praktek hidup bertentangan. Yesus itu yang penuh belas kasihan, ya, lemah lembut, penuh pengampunan. Tapi kenyataannya Anda ini orang yang kaku, keras, angel mengampuni, ya. Selalu menutup diri dengan orang lain, tidak mau menerima orang lain. Loh, Tuhan Yesus gak mau dong, gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan teman gitu. Dia mengatakan begini, ya mesti tahu Mbak Enda, Tuhan Yesus kan nabi, aku kan menungso. Lalu saya menjawab begini, loh, nah terus yang sama contoh sopo, ya, siapa teladan kita, siapa fokus hidup kita. Kalau kita mau membawa diri, memang aku sih manusia, aku penuh kekurangan. Kok juga menang gereja, kok melayani? Iya Yesus, lah aku lah menungso loh. Logikanya kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dan semua hal yang Yesus lakukan terhadap kita, kita pun juga melakukan itu untuk orang lain. Gitu ya. Berikut adalah ketaatan, itu radikal obedient, itu taat yang total seperti tadi, radikal obedient. Ketaatan yang total itu adalah tanda yang tampak. Mengasihi Tuhan itu dengan ketaatan itu adalah tanda yang tampak, sikap dan perilaku yang muncul dari hati. Gitu ya. Taat, apa yang menjadi perintah Tuhan itu taat kita ini. Itu adalah bukti yang nyata kalau kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, film yang berapa saat itu saya tunjukkan kepada kita sekalian. Mengapa mereka itu sampai berani mati gitu ya? Orang-orang yang demikian itu mengapa sampai berani mati? Disalib dengan di tengah air, lalu diterpa ombak gitu ya. Mengapa sampai para martir itu mau
diberikan daun singa lalu kemudian dicapik-capik. Kemudian ada yang digoreng, ada yang dipenggal kepalanya. Mengapa mereka melakukan itu, Bapak Ibu? Karena para murid itu telah mengalami hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Mereka telah mengalami intimasi dengan Tuhan. Mereka taatnya, kasihnya itu nampak, sehingga mereka tidak takut menghadapi penderitaan apapun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Amsal, cinta itu akan membawa seseorang untuk sanggup menghadapi penderitaan, gitu ya. Jadi intinya kalau kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, namun diperhadapkan dengan penderitaan, itu adalah ujian. Benarkah kita yang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, minggu lalu saya melayani di gereja Alam Baik, itu ya. Saya memang mengambil tema yang sama karena sinau lagi dengan tema yang baru itu bagi saya membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah, ketika menyampaikan di sana, saya bergumul dengan yang minta tolong Tuhan lah, karena tidak tahu, ini baru pertama kali ya melayani di sana, bertemu dengan jemaat di sana, situasinya seperti apa. Bapak Ibu dan Saudara, ternyata memang penderitaan itu membuat seseorang bisa ke lain hati, itu ya. Saya mengatakan begini, Anda beribadah di gereja Allah baik, tapi apakah ketika Anda menghadapi penderitaan tetap mengatakan bahwa Allah baik? Gitu ya. Beribadah dengan apa ini? Salib lalu ditulis Allah baik, gereja Allah baik. Tapi ketika kita menghadapi penderitaan, misalnya ya, dagangan kita sudah tidak laku, kita di PHK, kita putus dari pacar, kita bercerai, keluarga berantakan, ekonomi tidak karu-karuan, mungkin kita ditekan oleh orang, ditindas oleh siapa, kita memiliki hidup yang kacau. Masih mampukah mengatakan beribadah di mana? Gereja Allah baik, mulutnya hatinya baik. Nah itu bisa begitu, ya kan? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, tidak nyaman, mengikut Yesus, bisakah mengatakan bahwa Allah itu baik? Bisakah kita masih tetap mengasihi Tuhan di tengah situasi yang sangat buruk, dikecewakan, dikepung, ditipu, ditusuk dari belakang? Masih tetapkah mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati? Mengasihi Tuhan itu tidak sama dengan kita mengasihi pasangan, Bapak Ibu. Tidak sama dengan kita memiliki hobi. Kalau kita itu sudah suka seseorang, saya yakin, ayo salaman ya, kita akan terbayang-bayang terus wajahnya. Hai, calon-calon pengantin ya, terus terbayang-bayang terus ya. Karena ada lagunya ya, aku mau makan, ingat kamu. Aku ingat kumismu, aku ingat alismu, aku ingat tertawamu, aku mau tidur ingat, aku mau mandi ingat, aku ke belakang ya ingat, aku ke depan ya ingat, semua ingat, seluruh waktu 24 jam, isi yang ada di kepala adalah dia. Kan begitu ya? Karena wujudnya ada, blegernya ini ada, dan selalu berpikir bahwa selalu ingin memberi yang terbaik. Aduh, ada sepatu bagus ini, cocok ambil dia ya, nanti difoto. Saya, kamu mau nggak sepatu ini? Nah, gitu kan ya. Lalu ketemu apa gitu ya di jalan, paling kalau aku mau beli semua, dia berusaha untuk membeli. Bapak Ibu ini, kalau kita mencintai sesuatu yang kelihatan, kita ini mudah sekali ya, dan seluruh waktu kita 24 jam terkuras hanya untuk memikirkan dia. Tapi mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya yang penting kan gue nggak tahu, saya ini kalau minggu itu mesti ke gereja, pasti. Walaupun hujan beda saya datang. Saya pusing-pusing sedikit ya saya datang. Ya sekalipun saya tidak ada persembahan, tak no, memang saya ini mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mulut bisa mengucapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu tadi ya. Nah, ukuran cinta atau mengasihi Tuhan adalah sejauh mana hubungan intim kita dengan Tuhan. Mengapa
Jadi sebagai ibadah itu orang-orang yang menyembah dewa Baal itu mempersembahkan anaknya, bayinya, gitu ya. Nah, ini dilakukan juga oleh orang Israel yang percaya, yang sudah mengatakan bahwa dia mengucapkan Shema, surga Bapak Ibu, tapi mereka masih saja untuk lirik-lirik yang lain, lirik-lirik yang ketok yang kelihatan, gitu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 22, silakan dibuka Bapak Ibu. Keluaran 32 ayat 16 dan Mazmur 78 ayat 58. Silakan dibuka. Saya minta Bapak Ibu membantu saya untuk membacakan ya. 1 Raja-Raja 14 ayat 22. Lalu kemudian Keluaran 32 ayat 16 dan Mazmur 78 ayat 58. Silakan Ibu Rini ya, sudah siap. Silakan. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Tetapi mereka menimbulkan apa tadi? Cemburunya Tuhan. Mereka ini kan sudah mengucapkan Shema, aku mengasihi Tuhan, gitu ya. Tetapi ternyata mereka masih menimbulkan cemburu dengan apa Bapak Ibu? Ya sedikit loh ya. Hatinya ya dibagi lah. Ya, dengan cara-cara seperti ini. Berikutnya, Keluaran 32 ayat 16. Silakan Pak Adi menolong kami. Keluaran 32 ayat 16. Pendolong itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditulis pada Allah. Keluaran 32 ayat 16. Salahkah saya mengambilnya? Keluaran pasal 32. Berikutnya Mazmur 78 ayat 58. Kita Pak Kristin ya. Terima kasih Pak Adi. Mazmur 78 ayat 58. Mereka menyanyi hatinya dengan bukti pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Iya. Nah ini ya, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu sulit, ya sulit bukan main. Tapi kalau mengasihi dengan yang kelihatan itu gampang. Mulut mereka mengucapkan Shema, tapi mereka masih praktek dengan ilah-ilah lain, dengan Baal, dengan dewa-dewa yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, maka ukuran cintanya seperti apa? Sejauh mana sih ukuran mengasihi Tuhan? Nah, kalau masih menimbulkan cemburu, Bapak Ibu, ini sama dengan pasangan yang sedang berselingkuh. Ya, memang mudah ya mengucapkan apa I love you kepada seseorang, gitu ya. Ya, para cowok atau cewek. Karena yang di sini rupanya yang leret-leret siapa ya? Sebab bila tersakiti akan mudah pulang mencari ganti. Sekarang bilang I love you gitu ya. Terus kalau kasih diri kesana juga bilang I love you. Kan tidak cocok bilang I love you. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan itu mudah ucapannya ya. Praktek hidup adalah pergumulan yang hari-hari. Nah, bagi kita mengasihi Tuhan itu seperti apa dan bagaimana caranya. Tidak hanya cukup kita mengerti, oh iya mengerti, kita mengasihi Tuhan itu harus taat, mengasihi Tuhan harus ke gereja, mengasihi Tuhan harus memberi persembahan, mengasihi Tuhan itu harus melayani, mengasihi Tuhan itu harus mempertahankan iman dan seterusnya. Tidak cukup Bapak. Karena ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan benar-benar menguji dengan apa yang kita hadapi. Sering saya sampaikan bahwa ujian mengasihi Tuhan itu tidak selalu dengan penderitaan. Ujian mengasihi Tuhan bisa juga dengan harta yang berlimpah.
diberkati, harta numpuk-numpuk gitu ya, sehat, gak kena corona gitu ya, rumah tangganya ayem, tentrem, tapi apakah masih mengasihi Tuhan dengan situasi yang nyaman? Berapa tahun yang lalu Pak Yahya itu juga pada bagian doa itu seperti membuat ini ya, bahan pemikiran ini. Bagaimana Bapak Ibu betul-betul mencari Tuhan dengan sebuah apa ya, dengan kerinduan, dengan semangat, dengan apa, pokoknya berjuang mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Terus pokoknya mau Tuhan lah, aku mau Tuhan. Nah, di saat mana? Di saat Anda sedang mengalami penderitaan atau di saat Anda mengalami kebahagiaan? Nah, ternyata jawabannya beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan, oh aku tuh kalau sedang ingin dengan Tuhan, aku tidak saat tenang, ayem, tentrem. Tapi ada juga mengatakan, aku saat saya pengen dengan Tuhan ketika aku menderita, ketika aku dikecewakan, ketika aku sakit, ketika aku menderita batin. Bapak Ibu, itu artinya bahwa mengasihi Tuhan itu adalah bagaimana Anda dengan Tuhan secara pribadi. Tidak kelihatan, tetapi itu nanti nampak di dalam pola hidup kita hari-hari, pola pikir kita hari-hari. Memang tidak perlu diucapkan, tapi pola hidup, pola pikir kita pun nampak bagaimana mengasihi Tuhan. Nampak di dalam perilaku kita. Berikut, maka dikatakan di dalam Mazmur begini, Allah adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan itu Allah yang cemburu, yang tidak mau diduakan. Saya yakin ya, para pasangan tidak akan pernah mau diduakan ya, Pak. Mau ya? Tidak mau. Oke, Bu, lirik kok. Terus kok, lempar terus ini ya. Ada cemburu. Nah, Tuhan juga begitu. Tapi kan kita tidak pernah merasa ya. Ada nama aku loh kalau gitu kan ya. Ada yang merasa itu tidak apa-apa itu loh. Kita tidak dalam rangka apa menyembah Baal ya, dewa Molok atau apa kan tidak ya. Tapi apa yang sering membuat Allah cemburu atas hidup kita, atas perhatian kita? Halo, apa yang membuat Allah itu menjadi cemburu yang akhirnya dengan cara ini supaya dia itu aku gitu ya. Saya ingat ketika Bu Bagio dulu cerita-cerita bagaimana dengan Pak Bagio, seorang sopir yang sabar, yang kalem, yang ganteng gitu ya. Pelanggannya banyak Bapak Ibu, sing ayu-ayu ya, langganannya dulu ada orang kejaksaan ya, wanita gitu ya, cantik anu, langganannya Pak Bagio. Nah, bagaimana supaya Bu Bagio age nolel, yang gitu ya, ada kecemburuan tadi. Oh, kalau sampai ngelirik liang kan gitu. Nah, Tuhan itu juga begitu. Ada hal yang mungkin kita tidak tahu bahwa itu yang membuat Tuhan itu cemburu. Sama Bapak, pergumulan kita itu sama. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Ada bagian-bagian yang membuat Tuhan cemburu dalam hidup saya. Apa? Main lirik-lirik gitu ya. Lirik-lirik dengan yang lain. Lirik apa gue enggak? Main mata. Betul Bapak Ibu. Kadang kita nggak sadar waktu kita habis dengan apa yang kita kerjakan. Kita terlalu mencintai pekerjaan kita. Ya, sibuk melayani tok kesana kesana, wah, aduh, kalah berbuat ya, kalah sekarang tong. Aku sibuk bukan main. Bapak Ibu, yang Tuhan mau bukan kesibukan kita melayani, bukan. Ya, saya mulai pagi melayani ini, siang melayani itu, sore itu, malam itu, bukan itu. Mengasihi Tuhan itu bukan dilihat dari seberapa banyak kita itu meladeni, tetapi bagaimana kita memiliki hubungannya pribadi dengan Tuhan. firman Tuhan itu menguasai hidup kita, dan itu nampak dari apa yang kita lakukan hari-hari.
Anda sibuk ya, Anda sibuk. Enggak, saya sedang ngetik. Itu sibuk enggak, bisa nyambi kok. Saya ngetik masih bisa goreng tempe. Nah, seperti kemarin persiapan ya, ya memang harus duduk diam di kaki Tuhan. Lalu ngetik titik-titik yang masih bisa buka melawang ya, nenek mangan si bungkus masih bisa masak, masih bisa mentasi kumbang bisa. Itu artinya bahwa mengasihi Tuhan itu adalah bagaimana kita menyatukan hati dengan Tuhan, lalu kemudian mempersilahkan Tuhan berkarya di dalam setiap kita berpikir, bertutur dan bertingkah. Jangan mengasihi Tuhan, tapi segosak pencuk itu loh makanan tiap hari. Jangan mengasihi Tuhan, tapi ngumpat-ngumpat kancane itu loh kok ya enteng gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Seringkali itu yang membuat Tuhan ya apa? Nah mungkin kesibukan, mungkin hal-hal yang saya rasa kita nggak sengaja melakukan itu, bahwa itu ternyata membuat Tuhan cemburu. Hobi barangkali ya, hobi bisa juga ya. Pernah saya sampaikan, kadang hobi itu mengalahkan bapak-bapak hobi mudah manuk gitu ya, mengalahkan istri gitu ya. Istrinya butuh dibantu masang gas, direken pokoknya mudah manuk gitu ya. Waktunya ke gereja juga sih kalah manuknya dulu. Atau apa hobi apa mancing, penting mancing. Urusan kok itu gampang. Gereja, saya kira apa kan nggak boleh ke gereja ya wes mancing aja aku. Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang guru agama Kristen. Nah, ketika dia tidak mengajar ya, ini memang bukan PNS. Kalau PNS kan harus masuk tiap hari, tapi dia yang honor, jadi cuma masuk itu kalau hari Jumat saja. Nah, dia lagi apa di perlombaan apa, sabung ayam atau apa. Nah, ketemulah dengan temannya, Pak guru agama dari ini kalau adu jago itu, guru agama Jumat. Nah, ini kita biasa, kita rakyat biasa. Oh, no. Guru agama Jumat ngajar hari biasa ora apa-apa, ngocet-ngocet di silo-silo ora apa-apa. Bapak Ibu dan Saudara, mengasihi Tuhan, Tuhan Allah kita Allah yang cemburu. Ada hobi yang bisa juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bisa juga kesenangan yang lain. Ya, senang belanja. Nah, ini wanita-wanita ya. Menyala riset, saya ini didaftar. Tunggu sambil bayang. Ya, ini tidak berdosa untuk diri ya. Bukan. Ini hanya sebuah contoh, salah satu contoh. Kadang pikiran kita ini dikuasai oleh barang, gitu loh ya, oleh benda. Kita lebih mencintai benda supaya kita dilem orang daripada kita belajar bagaimana supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang. Ini Bapak Ibu, seringkali ini juga menjadi pergumulan saya. Ya, bagaimana sih kalau kita tidak, mengapa sih harus punya ini punya itu supaya orang mengapa sih harus itu yang utama dalam hidup ini? Mengapa kita tidak kemudian menyadari bahwa mengasihi Tuhan Allah kita Allah yang cemburu? Ada hal-hal yang buat Allah kita pusing aku dikenek ya. Berikut yang terakhir, siapa yang mau hati dari orang yang dicintai itu berbagi dengan orang lain? Siapa yang mau itu? Apakah Mbak Retno mau Koko berbagi sama Meme lain? Oh enggak ya. Oh tak pakai dengan lagi gitu ya. Saya cedek loh di sana kurang-kurang hari ini. Tidak ada yang mau orang yang dicintai itu hatinya berbagi dengan yang lain. Apakah itu barangnya, apakah itu hobinya, apakah itu kesenangannya, bahkan mungkin juga oknum. Hati-hati Bapak Ibu. Berhala itu tidak selalu patung, ya. Berhala itu juga hal-hal yang terlalu kita cinta,
hati. Kalau tidak ingin mati secara rohani, jagalah hati, ya, jangan kelainan hati. Karena itu masa depan kita, mau mati atau mau hidup. Kita akan naikkan pujian bahwa kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Aku milikmu dan aku mau berserah sepenuhnya kepadamu. Pujian ini akan menolong kita untuk menghayati bahwa kita ini dengan Tuhan sudah ada ikatan batin yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Ikatan batin begitu dalam, tidak nampak, tetapi dia akan kelihatan dalam hidup kita hari-hari. Saya minta Agnes untuk membantu menyanyikan pujian ini. Aku milikmu, berserah kepadamu, seluruh hidupku. Kau pegang dalam tanganmu, lihat hidupku hanya untukmu. Di jiwaku hanya bagimu. Rajaku, Bapa dan Rajaku, tahan dirikan nafasku, bukan menyembah selalu menyembah hidupku ke atas kisahmu. Tahan dirikan nafasku, bukan mengikutimu selamanya. Kita menghayati bahwa sesungguhnya kita dengan Tuhan adalah sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mengokohkan, supaya kita tidak belai hati, supaya hati kita tetap kepadanya. Mari kita membutuhkan pertolongan Tuhan tiap-tiap waktu. Lihat di hari-hari ini Tuhan lihat hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Allahku, Bapa dan Rajaku, tahan dirikan nafasku, bukan menyembahmu selalu dalam hidupku di atas kisahmu. Tahan dirikan nafasku, bukan mengikutimu selamanya. Bapa dan Rajaku, tahan dirikan nafasku, bukan menyembah selalu dalam hidupku di atas kisahmu. Tahan dirikan nafasku, bukan mengikutimu selamanya. Selamanya ya Tuhan, biar Bapa menjadi nafas kami, biar Engkau hadir dalam setiap detak-detak jantung kami, dalam setiap aliran darah kami. Kami ingin ya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam pikiran kami, dan Engkau menjaganya ya Tuhan, supaya kami tidak kelainan hati. Kuatkan kami Bapa, tetap setia dan taat sampai selamanya, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Demikian pula ya Tuhan, kami ingin terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak. Kita akan menyanyikan persembahan kita
Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Tuhan engkau harapan. Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan belajar tiap-tiap hari untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam satu bentuk kasih dan penyerahan hidup yang makin sempurna kepadanya tiap-tiap hari. Amalkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan Tuhan akan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam iman dan kebenarannya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan kebaikan Allah akan dicurahkan atas hidup kita senantiasa. Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan memberikan Yesus Kristus sebagai jalan penebus bagi dosa kita. Kiranya juga akan melengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, Roh yang akan menuntun membimbing kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menerangi dunia yang gelap ini dengan teladan hidup yang mulia dan mengasihi Tuhan, supaya kelak ketika Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala raja yang akan menjumpai kita menjadi umat yang berkenan di hadapannya. Amin.